Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Terakhir sampai di asar, yang kodok asar. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis Nabi tentang salat sunnah, supaya runtut kita selesaikan satu bab ini, yaitu bab salat sunnah, seperti yang sudah disampaikan dalam bab ini, dalam kata kitab Shalatut Tatawu atau bab-bab salat sunnah ini ada terdiri dari banyak bab, karena ada macam-macam salat sunnah atau salat tatawu. Di antaranya yang sudah kita pelajari adalah salat sunnah rawatib, ya, qobliyah dan ba'diyah itu. Kemudian yang kedua, salat dijelaskan secara rinci. Di antara salat-salat sunat rawatib itu ada yang 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur. Kemudian 4 rakaat sebelum asar, dan salat sunnah ba'da isya. Ba'da isya boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, dan paling banyak 6 rakaat. Ya, kemudian salat sunnah fajar, salat rawatib dari salat sunnah fajar, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian apabila orang lupa melaksanakan salat sunnah sebelum duhur atau salat sunat sesudah duhur, lupa, boleh diqadha. Ya, di sini ada bab maja'a fi qadha'i sunnatai zuhri. Bab apa yang atau keterangan yang ja'a telah datang fi qadha'i tentang mengqadha, membayar hutang, melunasi, mengqadha, membayar sunnatai 2 salat sunnah adz-zuhri duhur. Yani kalau lupa salat sunnah yang sebelum duhur bisa dikerjakan sesudah duhur. Kalau yang lupa salat sunnahnya sesudah duhur dikerjakan sesudah asar. Ini dalilnya. Ana Aisyah 1175, ya. Ana Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Aisyah bercerita annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau Nabi idza lam yusalli, apabila beliau belum salat arba'an 4 rakaat qabla dzuhri, ya, sebelum duhur. Apabila Nabi, kata Aisyah, belum sholat sunat sebelum duhur, sholahunna, beliau menyolatinya, beliau melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum duhur itu, ba'daha, dilaksanakan sesudah duhur. Ini hadis rawahut Tirmidzi, yang meriwayatkannya Imam Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang gharib, tetapi dia derajatnya hasan. Gharib itu artinya hanya melalui satu periwayatan atau satu sanad saja. Berikutnya 1176, wa ana Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan idza fatathu, apabila luput dari beliau atau beliau terluputkan oleh al-arba'u 4 rakaat qabla dzuhri, sebelum duhur. Apabila beliau lupa salat atau tidak sempat salat sebelum duhur 4 rakaat, sholahunna, beliau menyolatinya, melakukan salat tersebut ba'dar rakaataini ba'dadz zuhri, sesudah salat 2 rakaat
ba'da dzuhri. Jadi sholat ba'diyah dulu 2 rakaat ba'da zuhur, baru beliau mengqadha sholat lagi 4 rakaat yang sebelum zuhur. Hadis ini rawahu Ibnu Majah, yang meriwayatkannya adalah Ibnu Majah. Lalu hadis nomor 1177. Kemarin sampai 1177 ya. 1177. Wa an Ummi Salamah, dan dari sahabat Ummu Salamah, qalat Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, sami'tu, aku telah mendengar an-nabiyya nabi sallallahu alaihi wasallam yanha, Rasul itu melarang anhuma, dari keduanya. Takni, yaitu yang dimaksud dengan keduanya adalah ar-rakaataini, salat 2 rakaat ba'dal asri. Rasul itu selalu melarang kami melaksanakan salat sesudah asar. Itu kata Ummu Salamah. Tsumma ra'aituhu, kemudian tiba-tiba aku melihat beliau yushollihima, beliau melaksanakan salat keduanya. Beliau melaksanakan salat 2 rakaat sudah asar. Tuh. Lalu amma hina shallahuma, amma adapun hina ketika shallahuma, beliau sudah melakukan salat keduanya, beliau sudah melakukan salat 2 rakaat sesudah asar. Fa innahu, maka sesungguhnya beliau shallal asra, beliau itu ceritanya salat asar. Jadi kata Ummu Salamah, Nabi itu melarang kami salat sesudah asar, tapi suatu hari aku melihat beliau kok salat 2 rakaat sesudah asar. Itu ceritanya beliau itu an amma hina shallahuma, adapun ketika beliau melaksanakan 2 salat sesudah asar itu ceritanya fa innahu, maka beliau Rasul shallal asra, salat asar, tsumma dakhala, kemudian beliau masuk ke rumah, wa indi, dan di sisiku, maksudnya di hadapanku, di tempatku, di rumahku, niswatun, ada beberapa orang perempuan, min Bani Haram, dari orang-orang Bani Haram, minal Ansor, yaitu dari orang-orang Ansor, penduduk asli Madinah. Fasallahuma, maka di rumah itulah, di rumahku itulah Nabi melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sesudah asar. Ini Nabi melarang kami, tapi kenapa beliau melakukannya? Fa arsaltu ilaihi aljariyata, maka aku mengirim seseorang hamba sahaya perempuan. Tadi ada budak perempuan kepunyaan siapa tadi namanya ini? Ummu Salamah, diutus oleh Ummu Salamah. Fakultu, lalu aku berkata kepada budak itu, kumi bijambihi, ya, ini kan kemarin sudah diterangkan ya. Berdirilah kamu di samping Nabi, lalu bilang begini. Nah, lalu Nabi menjawab, kamu kasih tahu ya kepada Ummu Salamah, ya, bahwa ya binta Abi Umayyah sa'alti anir rakaataini ba'dal asri. Anak perempuannya Abu Umayyah, kamu telah bertanya kepadaku tentang 2 rakaat sesudah asar yang aku lakukan tadi. Kenapa aku melakukannya? Padahal aku melarang kalian melakukannya. Ceritanya fa innahu, karena sesungguhnya atani, telah datang kepadaku tadi siang, unasun, beberapa orang, banyak orang. Unas ini jamaknya nasun. Kalau satu orang nasun, anas, manusia. Kalau banyak orang unasun. Ya. Ada banyak orang min Bani Abdul Qais, yaitu tamu-tamu dari Bani Abdul Qais. Fasagholuni, maka mereka telah menyibukkan aku anir rakaataini, dari melaksanakan sholat 2 rakaat allataini, yang kedua rakaat tersebut adalah 2 rakaat ba'da dzuhri, sesudah zuhur. Tadi sesudah zuhur aku belum sholat sunnah, maka aku sholat kerjakan sesudah asar. Kalau yang sebelum zuhur lupa, dikerjakan sesudah zuhur. Yang sesudah zuhur lupa, dikerjakan sesudah asar. Fahuma, maka kedua rakaat tersebut tadi hatani, ya ini tadi yang aku kerjakan. Bilang sama dia ya, ini hadis ini sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Ahmada, dan dalam sebuah riwayat hadis
li Ahmad, kepunyaan Imam Ahmad, maksudnya dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ada pernyataan dari sahabat Nabi, ma ra'aituhu, tidak pernah aku melihat beliau shallahuma, melakukan salat keduanya, melakukan salat 2 rakaat, qablaha, sebelum asar, wala ba'daha, dan juga tidak pernah pula melihat sesudah asar. Jadi kata sahabat Nabi yang lain, tumben gak ada air. Aku tidak pernah melihat Nabi sholat sunnah sebelum asar maupun sesudah asar. Ya, yang seperti ini adalah ada sahabat Nabi yang lain yang memang tidak tahu. Kalau ada hadis lain yang menerangkan Nabi pernah melakukan sholat sebelum asar, bahkan menyuruh, ya itu yang dipakai yang itu. Yang ini enggak dipakai, gitu loh ya. Ini kan seolah-olah bertentangan. Loh, Nabi enggak pernah sholat sebelum asar dan sudah asar kok. Loh, Nabi juga menyuruh dalam hadis lain, beliau sholat. Jazakumullah khairan. Beliau menyuruh kami sholat 4 rakaat. Bahkan Nabi mengatakan Allah akan memberi rahmat kepada orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau minum air dicucup gini nggak boleh loh ya. Ini botol, terus minumnya gini. Nah, mulutnya dimasukkan ke mulut ini, nggak boleh. Walaupun itu punya sampean sendiri, dia harus dituangkan kayak gini. Kalau nggak bisa gitu ya pakai gelas. Kalau aku sudah latihan lama. Dicucup, tahu dicucup ya? Nah, bibirnya masuk ke tempat mulut tuh nggak boleh, apalagi itu corona. Ya sudah, ini selesai bab ini. Sekarang bab berikutnya adalah bab majaa, keterangan apa yang telah datang fi, tentang qodoi, mengkodok, membayar sunnatil asri, sunnah salat asar. Nah, kalau lupa salat sunnah sebelum asar bagaimana? Kita lihat hadisnya 1179 tentang salat sunnah sesudah asar ya, yang dilakukan sesudah asar. 1179 an Abi Salamah bin Abdurrahman, dari sahabat Abu Salamah bin Abdurrahman, annahu, bahwasanya Abu Salamah sa'ala, telah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, an, tentang as-sajdataini, 2 rakaat, allataini, yang kedua-dua rakaat tersebut, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallihima, beliau biasa mengerjakannya, menyolatinya. Jadi Aisyah ditanya tentang sholat 2 rakaat yang Rasulullah SAW melakukan sholat 2 rakaat tersebut ba'dal asri, sesudah asar. Aisyah, kamu tahu enggak, Rasul kan pernah kami lihat sholat 2 rakaat sudah asar. Coba tanyakan kepada beliau, itu sholat apa? Kan beliau melarang kami itu. Faqalat, maka Aisyah menjawab, karena adalah beliau itu yusallihima, menyolati keduanya ya. Karena adalah beliau yusallihima, menyolati keduanya, maksudnya melakukan sholat 2 rakaat yang dilakukan sesudah asar, itu adalah beliau mengerjakan sholat sunnah qoblal asri, sebelum asar. Itu sholat sunnah sebelum asar, cuma dikerjakan oleh Nabi sesudah asar. Ini menurut hadis ini. Tsumma innahu, kemudian sesungguhnya suhila, beliau itu telah disibukkan anhuma, dari melakukan sholat 2 rakaat sebelum asar, atau nasiyahuma, beliau telah melupakan kedua rakaat tersebut.
Fashollahuma, maka beliau menyolatinya, melakukan sholat kedua rakaat tersebut ba'dal asri, sesudah asar. Summa kemudian asbatahuma, kata Aisyah ya. Kemudian beliau melestarikannya, melaksanakannya terus menerus. Nah, jadi hadis ini ada dua bab ya, dalam hadis ada dua keterangan. Pertama, dibilang di dalam hadis ini Nabi mengqadha sholat sebelum asar. Kok 2 rakaat? Padahal sebelum asar yang Nabi ajarkan itu 4, ya kan? Satu, itu permasalahan yang pertama. Kenapa? Bagaimana itu? Yang itu jawabannya, yang dibilang di sini beliau melakukan 2 rakaat sesudah asar itu adalah mengerjakan sholat sebelum asar. Yang dimaksud dengan qoblal asri tadi adalah ba'da zuhur gitu loh. Seperti yang tadi hadis di depan tadi. Ingat tadi ya dia. Beliau lupa sholat sudah zuhur, dikerjakan sesudah asar 2 rakaat. Itu. Jadi tidak bertentangan dengan hadis yang tadi. Yang bertentangan adalah beliau melaksanakan sholat ini selamanya. Ya. Loh, Nabi melarang kami, tapi kenapa beliau melaksanakan sholat terus menerus? Jawabannya, ini khusus untuk Nabi. Umatnya enggak boleh ikut-ikut. Ya, jadi ada hadis yang melarang kita melaksanakan sholat sesudah sholat subuh dan sesudah sholat asar. Betul, ada hadis. Nah, kenapa Nabi kok mengerjakannya? Itu kan? Nah, alasannya diterangkan sendiri oleh Nabi. Aku mengerjakan sholat yang 2 rakaat sudah asar ini tadi adalah mengqadha sholat sesudah zuhur yang aku lupa karena sibuk. Ku kerjakan situ. Setelah itu Nabi terus menerus melaksanakan sholat sesudah asar sampai beliau wafat. Nah, terus menerusnya Nabi sholat sesudah asar itu khusus untuk Nabi, umatnya tidak boleh ikut-ikutan. Kalau kita mau mengqadha sholat sebelum sesudah zuhur dilakukan sesudah asar boleh, karena mengikuti contoh dari Nabi. Nah, terus bagaimana dengan larangan sholat sesudah asar dan sesudah zuhur? Tidak berlaku untuk hal-hal yang khusus. Jawabannya gitu. Ya Bu ya. Jadi yang larangan sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh itu dikecualikan untuk sholat-sholat yang oleh Nabi diperbolehkan. Kalau Nabi tidak mencontohkan atau tidak membolehkan ya nggak boleh. Nanti kita akan ketemu hadis ya di sini atau dalam bab ini mungkin, atau di bab, pokoknya bab sholat lah, kitab tentang sholat. Nabi itu biasa ngajar ngaji setiap habis subuh. Setiap habis sholat subuh itu Nabi selalu ngajar ngaji seperti kita sekarang ini, ginilah kira-kira. Aku nggak melihat soalnya. Aku bilang kira-kira karena aku nggak melihat gitu loh. Tapi ada hadisnya bahwa Nabi itu setiap habis subuh pasti ngasih tausiah, ngasih nasihat kepada sahabatnya. Tidak langsung pulang ke rumah. Sampai matahari terbit baru beliau pulang ke rumah. Nah, suatu hari Nabi sudah sholat subuh ini. Nabi sedang sholat subuh. Sedang imami sholat subuh. Tiba-tiba ketika Nabi sedang sholat subuh, ada 2 orang yang tinggal jauh dari Madinah datang ke masjidnya Nabi, duduk di belakang sana, tidak ikut sholat subuh. Paham? Halo? Ngerti ya? Nah, seperti misalnya yang bertanya tadi, Ibu siapa? Bu Berlian tanya. Ibu Berlian rumahnya jauh di Baamang sana. Terus datang ke sini, kita sholat subuh, Nabi sholat subuh dengan sahabatnya, atau kita sedang sholat subuh, Bu Berlian gak ikut sholat. Nah itu kejadiannya seperti itu. Setelah Nabi salam, padahal Nabi lagi sholat loh itu. Beliau tahu ada orang di belakang itu gak sholat. Beliau itu tidak melihat orangnya tapi beliau tahu. Itu khusus untuk Nabi itu. Kita gak bisa kayak begitu, gak bisa. Sama seperti ada orang, Nabi ada hadis yang menerangkan ada orang softnya itu miring-miring, gak lurus. Setelah selesai sholat beliau mengatakan, kamu kalau sholat softnya yang lurus, yang rapat, ya,
Karena aku melihat kalian tuh tadi sholatnya tuh tidak lurus, tidak rapat. Walaupun aku sedang sholat, aku bisa melihat apa yang terjadi di belakangnya. Bukan karena beliau punya melihat CCTV di depannya, bukan. Karena itu kekhususan dari Nabi. Makanya kalau orang sholat di belakang Nabi suruh softnya nggak lurus, langsung ditegur oleh Nabi. Ya, softnya nggak rapat, langsung ditegur oleh Nabi. Nah sekarang ini yang ditegur tuh yang softnya rapat. Astagfirullah. Yang negur bukan Nabi pula. Nah, ya sudah terbalik-balik zaman sekarang ini. Udah ya. Saya lanjutkan tadi. Setelah Nabi selesai salam, didatangi 2 orang tadi. Kalian berdua, kenapa enggak sholat bersama kami? Dijawab, ya Rasulullah, kami sudah sholat di masjid di tempat kami sana. Kami datang ke sini mau ikut ngaji bersamamu ya Rasulullah. La taf'ala, kalian jangan lakukan lagi seperti itu ya. Jangan berbuat seperti itu lagi. Kalau kamu sudah sholat subuh di tempat kamu, lalu kamu datang ke sini, kami masih sholat subuh, kamu harus ikut lagi sholat bersama kami. Tidak boleh nggak sholat, walaupun di tempat kamu sudah sholat. Itu. Dia sudah sholat subuh di Ba'amang, Bu Belian sudah sholat subuh di Ba'amang, datang ke sini nggak sholat subuh sama kita. Menurut sunnah Nabi, Bu Belian harusnya sholat lagi di sini berjamaah bersama kami. Harusnya begitu. Dan pertanyaan Bu Belian terjawab kan, loh ini dilarang tapi kok dikerjakan? Ya itu kekhususan. Terus Nabi ngasih tahu, gini ya, kalau kamu datang ke suatu masjid sudah sholat subuh untuk ada acara di suatu masjid tersebut, datang ke situ sholat subuh masih berlangsung, kamu harus ikut sholat di situ, walaupun kamu terlambat 1 kah, terlambat 2 kah. Hampir salam kan, kamu tetap sholat. Kenapa? Karena yang 2 rakaat yang kamu kerjakan di sana tadi bisa jadi itu oleh Allah dianggap sholat sunnah kamu. Yang ini adalah sholat subuhmu yang sesungguhnya, yang bersama kami tadi. Atau sholat kamu yang di rumah kamu, di kampung kamu, di Ba'amang tadi, Bu Belian itu sudah sholat subuh. Di sini ini ikut sholat lagi, itu sholat nafilah, sholat tambahan untuk kamu. Jadi tidak ada ruginya dan tidak melanggar peraturan dan tidak bertentangan dengan larangan larangan sholat sesudah sholat subuh. Jelas ini? Ya, itu kekhususan Bu. Ya, kekhususan. Ya, tidak boleh sembarangan sholat. Nah, kemudian kita lihat lagi hadis berikutnya. 1100 wakana ini tadi belum selesai ya. Yang tadi ini ada bab yang ketinggalan sebentar. Bab qada sunat, mengkodok salat sunat 2 rakaat sesudah zuhur dikerjakan sesudah asar gitu ya. Ini sampai di sini. Nah, sekarang bab yang ini. Babu majaa fi sunnati qada'il asri. Ini tadi sudah dibacakan 1179 sampai di sini. Kemudian ya summa asbatahuma, kemudian beliau menetapkannya, artinya beliau melaksanakan sholat sesudah asar terus menerus. Ya, ini khusus untuk Nabi, kita nggak boleh ikut-ikutan. Kecuali yang kemarin waktu Ramadan ada, saya bacakan hadisnya ya. Iya. Nah, itu ternyata ada hadis lain. Nah, itu nanti kita bahas lain waktu ya. Ulama kebanyakan, mayoritas, jumhur mengatakan salat sunnah sesudah asar yang 2 rakaat dilakukan oleh Nabi terus menerus itu khusus untuk Nabi saja, tidak untuk umatnya. Nah, tidak untuk umatnya. Kemudian kelanjutannya, wakana dan adalah Nabi itu ya sifatnya, adat istiadatnya, kebiasaannya, idza shalla, apabila beliau sudah melakukan salatan, melakukan sesuatu salat, dawama alaiha, beliau mengekalkan alaiha atas salat tersebut. Jadi Aisyah bercerita, Nabi itu ya sekali beliau melakukan suatu salat, beliau akan melakukan salat itu terus menerus. Enggak kayak kita. Qobliyah ba'diyahnya kalau pas longgar aja. Salat tahajudnya kalau longgar aja. Gila, kalau kita kan gitu.
Kalau lagi mau aja, kalau lagi gabut. Aku tuh heran orang-orang pada bilang gabut tuh apa sih? Gabut tahu Pak? Gabut. Sedang gabut. Bahasa gaul ya. Lagi gabut, lagi galau itu. Kalau lagi galau, lagi gabut itu koler, malas sholat. Itu kita. Masya Allah. Kalau Nabi itu enggak. Aisyah mengatakan Nabi itu kalau sudah melakukan satu sholat, beliau akan terus mengerjakannya. Enggak pernah meninggalkannya kecuali kalau beliau sakit atau safar. Hadis ini rawahu yang telah meriwayatkannya adalah Muslimun, Imam Muslim, wan Nasa'i dan Imam Nasa'i. Kita lanjutkan berikutnya 1180. Wan Ummi Salamata, dan dari sahabat Ummu Salamah, qalat Ummu Salamah berkata, Suhila telah disibukkan. Siapa yang disibukkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah disibukkan anir rakaataini dari melakukan sholat 2 rakaat qoblal asri, sebelum asar. Sebelum beliau sholat asar, maksudnya ba'da zuhur, sholat 2 rakaat ba'da zuhur. Fa shallahuma, maka beliau melakukan sholat keduanya. Beliau melakukan sholat 2 rakaat tersebut, 2 rakaat ba'da zuhur. Beliau mengerjakannya ba'dal asri, sesudah asar. Ini juga sama dengan hadis di atas, rawahun Nasa'i, yang meriwayatkannya beda, yaitu Imam Nasa'i. Berikutnya 1181, wa an Maimunata, dan dari sahabat Maimunah radhiyallahu anha, Maimunah berkata, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau itu yujahizu, beliau itu sedang menyiapkan ba'san, satu pasukan, satu utusan. Ba'san itu utusan, ba'asa itu mengutus. Allah mengutus Nabi, kan ada ya, ba'asallah. Bahasa itu mengutus. Jadi Nabi sedang menyiapkan satu utusan, satu pasukan yang akan diutus oleh Rasul. Walam yakun indahu dhohrun, walam yakun, dan tidak ada indahu pada beliau dhohrun, punggung. Maksudnya beliau tidak punya kendaraan. Ada sepasukan orang, ada satu pasukan, ada satu sekumpulan orang yang akan diutus oleh Rasulullah, tapi saat itu tidak ada kendaraan. Padahal jauh tempatnya. Faja'ahu, lalu datanglah kepada beliau Nabi dhohrun, punggung, maksudnya onta. Datang kendaraan, punggung ini punggungnya onta yang dinaiki oleh orang ya. Datanglah onta minas shadaqati, dari onta-onta zakat. Faja'ala, lalu berbuatlah Rasulullah SAW yuqassimuhu, membagi-bagikan onta zakat tersebut bainahum, diantara mereka yang diutus oleh Nabi. Ini 1181 ya. Jadi Maimunah bercerita bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mempersiapkan satu pasukan, sedang ketika itu tidak ada yang mempunyai kendaraan. Sepasukan yang akan diutus oleh Nabi tidak ada yang punya, kalau sekarang tidak ada yang punya mobil, tidak ada yang punya motor, tidak ada kendaraan. Nah, ketika beliau sedang memikirkan ini naik apa ini nanti ya, tiba-tiba datang Pak onta sedekah, datang kepada Nabi kendaraan. Kalau jadi diterjemahkan, datanglah kendaraan yang membawa barang sedekah. Jadi bukan onta, tapi ada kendaraan yang membawa zakat, harta zakat. Jadi biasanya yang membawa kendaraan ini petugas zakatnya Nabi. Kalau sekarang petugas pajak datang dengan kendaraan bawa hasil penarikan pajak. Kalau zaman sekarang, kalau zaman Nabi dulu bukan pajak, zakat. Ya, jadi ada kendaraan yang membawa onta sedekah. Faja'ala, lalu bukan onta sedekah, membawa barang sedekah, harta zakat. Faja'ala yuqassimahu bainahum, lalu Nabi berbuat membagi-bagi sedekah tadi bainahum, di antara mereka. Jadi Nabi kemudian membagikan ya, membagi-bagi kepada pasukan tadi. Wah, malah kebenaran nih kamu ini. Udah datang kendaraan yang bisa dipakai
untuk pergi melaksanakan misi utusan Nabi tadi, kalian dapat sedekah pula dari zakat ini tadi. Fahabasuhu, maka telah menahan Nabi, ya, fahabasuhu. Jadi di sini diterangkan, lalu datanglah kendaraan yang membawa barang sedekah, lalu Nabi membagi-bagikan kepada mereka, kemudian mereka menahan Nabi, ya. Gara-gara Nabi mengurusi utusan yang akan diutus tadi, fahabasuhu, maka mereka telah menahan Nabi hatta arhaqo, sampai Nabi ketinggalan salat al-asru, arhaqal asru, sampai salat asar meninggalkan beliau. Jadi sampai Nabi tidak melaksanakan salat asar pada waktunya. Jadi arhaqal itu membebani, karena urusan tadi membebani beliau sehingga beliau tidak sholat asar pada waktunya. Wakana, dan adalah beliau Nabi yusolli, selalu sholat qoblal asri, sebelum asar, rakaataini, 2 rakaat. Nah, ini ada hadis lain lagi nih, bahwa Nabi loh ya, Nabi sendiri selalu sholat sebelum asar rakaataini, 2 rakaat, atau masya Allah lebih dari 2 rakaat, terserah Nabi. Ini juga khusus untuk Nabi ini. Fasallal asra, lalu beliau sholat asar, tsumma raja'a, kemudian beliau pulang, fasalla, lalu beliau sholat lagi di rumah. Sholat apa? Sholat makana, sholat sesuatu apa yang kana adalah yusolli, beliau selalu melakukan sholat tersebut qoblaha, sebelum asar, maksudnya sesudah zuhur. Wakana, dan adalah Nabi idza shalla, apabila beliau sudah salatan sesuatu salat, au fa'ala syai'an, Nabi itu kalau sudah melakukan suatu salat atau sudah mengamalkan sesuatu amalan, yuhibbu, beliau senang, ayyudawima, untuk melanggengkan, melestarikan, alaihi, atas salat atau amalan tersebut. Ya, kita sudah pernah mendengar atau sudah sering disampaikan di sini, di majelis ini, bahwa ahabbul a'mali ilallah, kata Rasulullah, amalan-amalan yang paling disukai oleh Allah adalah adwamuha, amalan yang paling kekalnya, amalan yang paling ajek, yang paling istiqomah. Jadi amalan yang dilakukan dengan istiqomah itu amalan yang paling disukai oleh Allah. Maka dari itu kita tuh kalau beramal tuh yang istiqomah. Ngaji begini nih yang istiqomah. Kalau bisa datang ya datang, kalau berhalangan ya sudah. Ya, kalau sedang bepergian ya apa boleh buat, bepergian ya nggak mungkin bisa datang ke sini. Atau karena badan lagi nggak enak, lagi sakit ya nggak datang, nggak apa-apa. Atau karena ketiduran ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau karena nggak ada alasan apa-apa, sebaiknya kalau sudah biasa ngaji, usahakan untuk selalu ngaji. Itu namanya istiqomah. Itu adalah amalan yang kekal. Karena amalan yang paling disukai dan paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha, yang paling kekal dilaksanakan, wa in qalla, kata Rasulullah, walaupun itu amalan cuma sedikit. Baca Quran istiqomah tiap hari baca Quran, walaupun yang dibaca cuma qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Nah, habis itu nanti tambah tiada, terus menerus. Habis itu tambah lagi idza jaa, habis tambah lagi ya ayyuhal kafirun. Tapi terus menerus dikerjakan. Itu lebih baik daripada bacanya kalau pas kusuruh baca setiap hari Jumat sore. Jangan ya, di rumah dibaca terus diulang-ulang. Jadi ini hadis ini adalah rawahu Ahmad, yang meriwayatkannya Imam Ahmad. Ini juga hadis yang sama dengan di atas tadi, bahwa mengqadha salat sesudah zuhur dikerjakan sesudah asar, itu ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah bab yang ke-6. Bab yang ke-6, bab annal witro, bahwasanya sholat witir sunnatun muakkadatun, adalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Kalau Imam Malik apa Imam Hanafi ya, mengatakan bahwa sholat witir itu wajib. Imam Hanafi ya, Imam Hanafi. Kalau nggak salah, nanti kalau salah jadi koreksi lagi. Jadi di sini diterangkan bahwa sholat witir itu bukan sholat wajib, tapi sunnah muakkadah.
Sholat sunnah yang disangatkan. Sama dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itu sholat sunnah muakkadah, bukan wajib. Jadi kalau orang tidak bisa sholat Idul Adha atau Idul Fitri, enggak apa-apa, enggak berdosa. Tapi kalau bisa ya dikerjakan. Jangan, enggak apa-apa, enggak usah aja. Loh gimana? Jangan begitu, itu namanya salah memahami agama. Ya, jangan, kalau kita bisa mengerjakan, walaupun itu sunnah, kita kerjakan. Tapi kalau karena terhalang oleh sesuatu lalu tidak mengerjakan, itu tidak berdosa. Wa annahu, dan bahwasanya sholat witir itu jaizun, boleh dikerjakan ala rahilati, di atas kendaraan. Jadi sambil naik onta Nabi sholat witir 1 rakaat. Sambil naik onta dulu. Kalau sekarang ya sambil naik pesawat sholat witir. Kalau terbang malam. Ya. Nah, sudah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.